Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mas Restu Wiraatmaja. Cerita ini mengisahkan tentang sebuah keranda keramat, di mana ada salah satu anak warga yang hilang akibat bermain di keranda keramat. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini bermula di awal bulan Suro, di mana bulan ini dipercaya sebagai bulan yang harus dihormati kedatangannya dan menjauhi segala tindakan-tindakan buruk yang merusak ketentraman pada bulan ini. Karena orang Jawa dulu percaya, kalau bulan ini seluruh bangsa demit keluar untuk mengganggu manusia yang mempunyai niat jahat dalam hatinya. Sehingga sejak dahulu kala bulan ini dikeramatkan. "Ayo main lagi di kuburan," ujar Jeffrey mengajak saya. Jeffrey adalah temanku yang sangat senang mengajakku main ke kuburan. Katanya biar dapat wangsit. Padahal pemakaman itu dikeramatkan. Namun karena sifat Jeffrey yang arogan membuat saya sulit menasihatinya. "Gak mau ah Jeff, saya kan takut." "Dasar penakut, banci kaleng banget sih." "Ya kamunya kalau ngajak main jangan di kuburan apa? Tempatnya setan." "Halah, jangan ngurusin omongan orang dulu, mitos itu." "Bukan masalah mitosnya Jeff, sayanya nggak pengen ada kejadian yang nggak enak di tempat ini. Barangkali aja yang namanya musibah siapa yang tahu kan?" "Oke deh, makasih nasihatnya ya." "Santai Jeff, kita kan teman sejak kecil." Keinginan Jeffrey untuk bermain ke makam pun berhasil dicegah. Entah karena nasihat yang saya berikan atau hanya pura-pura untuk mengiyakan saja. Pokoknya hari itu Jeffrey lebih banyak bermain di depan rumah. Warga juga sudah mengingatkan bahwa sekarang bulan Suro dan melarang untuk berbuat arogan. Saya dan Jeffrey tetangga rumah. Jeffrey dikenal sebagai anak yang arogan, nekat dan susah diatur, dan banyak maunya. Jeffrey lebih suka bermain di makam dan sungai. Aku sempat mengira ia terkena gangguan jiwa. Tapi dia pernah bilang di kuburan banyak teman-temannya, sehingga hal ini membuat saya pribadi bingung. Kenapa Jeffrey seperti ini? Orang tuanya bilang kalau Jeffrey dari kecil sudah sering ngobrol sendiri, main pun sendiri. Bahkan dia pergi ke makam dekat rumahnya jam 12 malam untuk nonton wayang. Bayangin aja, mana ada wayang jam 12 malam dan tempatnya di kuburan. Barangkali setan semua dalang dan pemain sindennya. Dari kejadian semua itu, jujur saja aku merasa kasihan dengan Jeffrey. Ia nampak begitu kesepian. Sampai di mana hari itu pun tiba. Jeffrey didapati hilang dari desa. Warga percaya Jeffrey diculik oleh penghuni makam Gede Arya yang lokasinya sangat dekat dengan perkampungan warga. Warga berduyun-duyun mencari Jeffrey di sekitaran makam Ki Buyut Gede Arya. Pencarian dimulai sehabis waktu asar dan diteruskan hingga jam 10 malam. Namun Jeffrey belum ditemukan juga. Di mana keberadaan Jeffrey sekarang?
Akhirnya dibentuklah sanga kunci atau 9 kunci untuk membantu pencarian Jeffrey. Sanga kunci atau 9 kunci yang dibentuk merupakan perkumpulan dari para pemegang juru kunci Ki Buyut Gede Arya yang diteruskan oleh keturunannya yang sekarang masih hidup dan bermukim. Namun yang terkumpul hanya 8 kunci. Satu orang lagi yang diyakini sebagai pemegang kunci terakhir sudah meninggal, dan warga mulai kebingungan. 9 kunci merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh warga untuk mengumpulkan seluruh turunan juru kunci yang masih memegang adat dan aturan di makam Ki Buyut Gede Arya. Tugas 9 kunci ini adalah memastikan adanya keamanan dan menjaga adat terdahulu. Jika ada warga yang melanggar, 9 kunci ini akan dijadikan hakim. Apakah warga tersebut layak diberi pelajaran atau teguran semata? 9 kunci juga memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, sehingga desa ini sangat ditakuti oleh desa-desa lainnya. Bahkan Santet dan Teluh tidak mempan untuk menghadapi 9 kunci ini. Namun mereka juga kadang ceroboh, karena bertindak seenaknya sendiri. Namun dari semua sanga kunci, ada satu kunci yang disenangi oleh warga sekitar. Ibaratnya ia yang paling humble daripada yang lain. Ia bernama Pak Ilyas, mempunyai 3 anak, dan sayalah anak dari beliau. Makanya warga senang jika saya bermain dengan Jeffrey, karena bisa mengingatkan Jeffrey yang ngeyel, dablek, dan selalu membuat onar. Tidak seperti yang lainnya, mereka hanya menginginkan anaknya untuk tidak berkomunikasi dengan warga sekitaran kampung. Rasisme tingkat kampung ternyata ada juga. Singkat cerita, setelah berita kehilangan Jeffrey menyebar, para sanga kunci mulai emosi dan memerintahkan agar warga mencari Jeffrey hingga ditemukan. Masalahnya sanga kunci ini hanya ada 8. Karena kala itu pemegang kunci kelima meninggal dunia, Pak Sohib namanya. Namun sebelum Pak Sohib meninggal, ia menyarankan agar bapak saya yang memegang 2 kunci. Namun bapak saya menolak dan menyerahkan ke bapaknya Jeffrey, Pak Yusuf. Bagaimana ini? Kita harus melakukan tirakat puasa mutih 3 hari supaya Jeffrey ketemu, ujar salah satu sanga kunci. Saya nurut aja lah, Ilyas tapi lagi gak ada di rumah. Katanya kunci kelima yang dipegang Pak Sohib diserahkan ke Ilyas. Memang dulunya ke Ilyas, tapi sekarang ada di Yusuf. Ya udah kalau gitu, sekarang kita ngumpul semua aja di makam Ki Gede Arya. Setelah diskusi kecil itu, semua pemegang kunci termasuk Pak Yusuf berkumpul di makam Ki Gede Arya. Oh iya, saya mau kasih tahu dulu. Sebelum semua sanga kunci berkumpul, tidak akan berhasil ritualnya. Malah yang ada adalah bencana. Bisa macam-macam bencananya. Ada wabah penyakit, kematian, kerusuhan, atau bisa juga mereka pemegang kunci malah mendapatkan teror. Barangkali kalian masih kurang paham tentang tugas dari sanga kunci. Saya akan coba bantu jelaskan secara rinci. Pertama, tugasnya menjaga keamanan. Sejak turun-temurun, sanga kunci mempunyai hak untuk menjaga warga sekitarnya. Kedua, menjaga ketentraman. Artinya warga dilarang melanggar aturan yang sudah ditetapkan para pendahulu. Ketiga, mencari jalan keluar. Ibaratnya sanga kunci ini lebih diunggulkan dari RT RW di kampung tersebut, karena seyogyanya mereka lebih banyak menelan garam kehidupan. Keempat, para pemegang kunci diberikan amalan pembukaan ritual dengan puasa mutih selama 3 hari, bertujuan untuk menyelesaikan masalah rumit, menolak bala, dan lain-lain. Jadi cara menemukan Jeffrey yang hilang yaitu dengan puasa mutih selama 3 hari. Lalu apakah bisa walau hanya 8 pemegang kunci saja? Jawabannya bisa. Tapi kalaupun bisa, mereka akan mendapatkan sesuatu yang kurang enak untuk ditelan. Lantas mengapa mereka begitu nekat? Karena Pak Yusuf sebagai salah satu pemegang kunci sekaligus bapaknya Jeffrey memaksa agar ritual cepat dijalankan. Apapun resikonya, Pak Yusuf siap menanggung asalkan Jeffrey ditemukan kala itu. Jadi dari sini siapakah yang salah? Mereka semua keras kepala dan tidak menyukai kesabaran. Pantas saja bapak saya disenangi warga karena sosoknya yang berwibawa. Setelah semua sudah berkumpul kecuali Pak Ilyas, mereka melakukan tirakat permohonan maaf dengan cara menyembelih ayam bangkok dengan hitungan weton si Jeffrey.
"Suf, anakmu lahir hari apa?" "Minggu Pahing," jawab Pak Yusuf. "Kamu kapan, Suf?" "Aku Selasa Kliwon." "Kalau gitu, sembelih 3 ayam saja." 3 ayam Bangkok disembelih berdasarkan hitungan weton Pak Yusuf dan Jeffrey. "Ingat, mulai besok pada puasa mutih, ritual sudah dijalankan. Jangan sampai Ki Buyut Arya marah lagi." Dan semua mengiyakan. Ayam Bangkok yang disembelih itu darahnya dikumpulkan menjadi satu dan disiramkan kepada keranda keramat yang berada tepat di bawah pohon randu yang amat besar. Pohon itu sudah berumur ratusan tahun. Ayam sudah disembelih dan kemudian dihanyutkan ke sungai dekat pemakaman, bertujuan untuk menolak bala. Namun siapa yang tahu, hal itu justru malah mengundang bala. 2 hari setelah proses ritual, Jeffrey ditemukan. Jeffrey ditemukan di dalam keranda yang kemarin disiram oleh darah ayam Bangkok. Namun aneh, darah itu menghilang. Jeffrey ditemukan oleh para sanga kunci ketika tirakat memasuki hari kedua. "Jeffrey sudah ketemu, tapi jangan lupa, kita masih punya 1 hari lagi untuk puasa mutih." "Iya, saya paham, Pak." Belum ada tanda-tanda keanehan dalam Jeffrey. Hanya saja wajahnya tampak murung. Matanya sembab seperti habis menangis. Badannya makin kurus. Jeffrey pun susah diajak bicara. Warga mengira ruh Jeffrey masih tertawan. Apakah ini kebetulan? Dari situlah muncul keanehan dalam diri Jeffrey. Warga percaya Jeffrey yang asli tidak bertingkah seaneh ini. Jeffrey yang terkenal arogan, bandel dan dablek, sekarang berubah menjadi Jeffrey yang kriminal, pemain tangan dan emosian. Bahkan Pak Yusuf sebagai ayahnya sendiri pun sering dimaki-maki oleh Jeffrey. Seringkali warga geram karena ulah Jeffrey yang berlebihan, seperti memasuki kamar mandi tanpa sepengetahuan pemilik rumah, mencuri celana dalam wanita, bahkan memakan ayam mentah hidup-hidup. Jeffrey sudah dianggap kurang waras oleh para warga. Pak Yusuf seringkali memanggil orang pintar untuk dimintai air penyembuhan agar Jeffrey cepat sehat dari tingkahnya yang aneh. Dan orang pintar tersebut mengisyaratkan bahwa Jeffrey harus dimandikan kembang 7 rupa. Namun setelah dilakukan ritual mandi kembang 7 rupa, hal itu masih gagal. Hingga puncaknya seluruh juru kunci Ki Buyut Gede Arya berkumpul di rumah Pak Yusuf kecuali Pak Ilyas untuk mengeluarkan makhluk yang merasuki tubuh Jeffrey. "Kalian semua tidak punya agama," teriak Jeffrey sambil tertawa. "Brengsek semua." Kata-kata kasar yang dilontarkan Jeffrey terdengar hingga luar. Bahkan rumah Pak Yusuf ramai seketika karena banyak warga yang penasaran dan ingin melihat langsung proses pengusiran makhluk itu. "Anak ini sudah tidak sopan kepada saya." "Emangnya kenapa anak itu tadinya?" tanya Pak Supri. "Anak ini tidur di dalam keranda. Kalian semua paham agama tapi tidak mengerti adab." Para juru kunci kaget mendengar pernyataan makhluk yang berada dalam tubuh Jeffrey. "Kamu siapa, ha?" tanya Pak Supri. "Pertanyaan tidak penting. Keluar dari tubuh Jeffrey," teriak Pak Yusuf. Keadaan semakin mencekam ketika Jeffrey yang dipegangi oleh 2 orang menyerang Pak Yusuf hingga mental keluar rumah. Tubuhnya menabrak pohon mangga dan mengeluarkan darah dari mulutnya. "Sopan sedikit kalian," teriak si makhluk yang menguasai tubuh Jeffrey itu. Para warga segera membantu Pak Yusuf yang sudah lemah itu. Kemudian Pak Yusuf dibawa ke rumah sakit oleh para warga karena tulang rusuknya patah. Jeffrey masih menatap wajah para juru kunci. "Orang seperti kalian menyelamatkan warga. Kalian semua itu yang merusak desa ini." "Diam kamu," ancam Pak Supri. Pak Supri langsung memasang kuda-kuda untuk menyerang Jeffrey dengan tenaga dalamnya. Jeffrey langsung berdiri dan berhasil melepaskan genggaman kuat yang mengganjal di tubuhnya. 2 orang yang memegangi Jeffrey langsung terpental ketika Jeffrey berdiri. Pak Supri segera menyerang Jeffrey dengan tenaga dalam. Begitu juga Jeffrey.
Mereka saling mengadu kekuatan kanuragan yang dimiliki oleh keduanya. Pak Supri lebih dahulu berkeringat dan terlihat seperti tidak kuat dengan dorongan energi jahat dari dalam tubuh Jeffrey. Jeffrey yang dirasuki makhluk penunggu makam itu langsung mengeluarkan tenaga besarnya. Pak Supri memuntahkan darah dari mulutnya dan kehilangan keseimbangan. Saat itu juga, tubuh Pak Supri sudah tidak bisa diselamatkan karena pecahnya pembuluh darah di bagian telinga dan mata. Hingga akhirnya Pak Supri meninggal dunia. Sisa 6 orang dan ditambah 1 orang dengan Pak Ilyas. Semua juru kunci langsung menyeret Jeffrey menuju kamar mandi dan menguncinya rapat-rapat. Warga yang melihat jasad Pak Supri berteriak histeris. Mereka berduyun-duyun masuk untuk membawa Pak Supri keluar dari rumah itu. Kejadian itu nampak jelas di depan wajah saya. Wajah dari Jeffrey yang semula penuh dengan kekonyolan, kini berubah menjadi wajah yang penuh dengan dendam dan kematian. Saya tak mampu untuk melihatnya dengan jelas. Warga yang melihat saya tercengang langsung menutup mata. "Rahmat, udah jangan diliatin," ucap salah seorang warga kepadaku. Rahmat adalah namaku. "Jeffrey kenapa, Mang?" "Itu bukan Jeffrey, Mat. Itu penunggu keranda keramat yang sudah marah." "Jeffrey, Mang. Jeffrey." "Rahmat, sabar ya." Terdengar jelas teriakan Jeffrey agar dirinya minta dilepaskan dan tidak dikurung di kamar mandi. "Bajingan kalian!" Jeffrey terus meronta-ronta. Tubuhnya yang kecil ini tiba-tiba seperti mendapat asupan tenaga yang amat besar. Seperti ada dorongan tenaga yang selalu siap ketika posisinya sedang terjebak. Jeffrey mengamuk kembali setelah berhasil mendobrak pintu kamar mandi dan membuat 2 orang juru kunci kembali terluka. "Pak, jangan di situ, lari." Jeffrey mengambil sebilah pisau dari dapur. Ia nampak ingin menghabisi seluruh sanga kunci di dalam rumahnya tanpa ampun. Warga segera meriksak masuk. Namun begitu ingin maju, mereka semua terpental seperti ada pagar gaib yang menjaga rumah itu. Dalam kondisi yang kacau, salah satu warga melaporkan bahwa Pak Ilyas sedang menuju kemari. Saya yang mendengar kehadiran Bapak langsung menangis dan bahagia. Bapak datang di waktu yang tepat. Pak Ilyas datang." Mendengar itu, saya segera maju ke kerumunan warga yang sedang menyambut Bapak. "Bapak." "Cung, ya Allah Cung, kamu kenapa?" "Pak, Acung takut Pak." "Ya Allah Cung." Bapak langsung memeluk saya dengan erat. Tangisan tak lagi dapat terbendung dari matanya. Ada rasa syukur yang membahana bahwa saya masih baik-baik saja. Bapak segera mengarahkan tangannya ke mata saya sembari mengusap-ngusapkan bekas air mata yang masih basah. "Acung gak usah takut, ada Bapak." "Pak, tolongin Jeffrey Pak, Jeffrey beda Pak." "Iya Cung, sekarang Acung balik, mandi terus sholat dan ngaji. Bapak janji bakal bawa Jeffrey balik lagi. Ngerti Cung? Anak Bapak sudah besar ya, sudah bisa khawatir lagi." Akhirnya aku pulang dan diantarkan oleh teman Bapak yang bernama Alam. Dia adalah murid Bapak yang sangat setia dalam menjaga nilai-nilai Islam di desa ini. "Lam, antar Rahmat pulang ya." "Iya Mang Iyas." "Untuk para warga, sekarang tolong baca Yasin 3 kali ya," pinta Bapak kepada para warga dan warga pun mengiyakan. Setelah itu Bapak menuju ke tempat Pak Supri yang sudah tak bernyawa. "Pak RT, sini sebentar." "Iya Pak Ilyas, ada apa Pak?" Pak RT segera menuju tempat Pak Ilyas. "Tolong Pak RT serahkan ini sama keluarganya, lalu mandikan dan dikuburkan sekarang juga." "Tapi Pak Ilyas, gimana dengan Jeffrey?" "Jeffrey biar saya yang tangani. Kalian pergi saja dulu. Urusan dia biar saya yang hadapi. Paham?" Pak RT mengiyakan dan warga pun membubarkan diri. Pak Ilyas segera memasuki rumah Jeffrey. Namun baru saja melangkahkan kaki, Jeffrey sudah berteriak. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya.
Para juru kunci yang terjebak di dalam sudah tak berdaya lagi. Lukanya amat parah. Astagfirullah, ucap bapak kala melihat kondisi para juru kunci. Melihat kehadiran bapak, Jeffrey langsung berlari menuju kamar belakang. Ia terlihat seperti ingin melarikan diri. Tapi apalah daya, Pak Ilyas dengan cepat memasang ajian gelap sayuta yang teriakannya mengganggu gendang telinga dan menggetarkan tubuh. Teriakan Jeffrey menggema hingga ke seluruh ruangan. Sudah, keluar kamu, ucap bapak pada sosok yang memasuki tubuh Jeffrey. Badan anak ini sudah menyatu di dalam raga saya. Tidak akan bisa. Mendengar itu, bapak mulai kesal. Lalu menginjak-injakkan kakinya ke tanah sebanyak 7 kali. Sontak saja Jeffrey langsung terjatuh seketika. Ayo cepetan, ikat si Jeffrey, ucap bapak. Para juru kunci yang lain segera mengikat Jeffrey yang mulai kesakitan. Tekuk ke belakang. Badannya sudah kaku. Jeffrey tidak bisa bergerak. Namun rongrongannya bak anjing kelaparan masih terdengar jelas dari mulutnya. Sekarang bawa Jeffrey ke kamar mandi. Segera para juru kunci yang lain membawa Jeffrey ke kamar mandi. Lalu pintunya ditempelkan rajah serta ajian Megananda, yaitu ajian untuk menidurkan si musuh dalam waktu yang lama. Kesempatan ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kecelakaan dalam proses pengeluaran makhluk gaib dalam tubuh Jeffrey. 3 orang ikut saya, 3-nya lagi jaga Jeffrey. Saya ambil badannya Jeffrey yang dibawa ke alam lain. Semua juru kunci memahami perintah bapak. Mereka mengiyakan. Jeffrey tertidur pulas di kamar mandi dan pintunya tertera rajah yang menggunakan bahasa Arab. Tak begitu jelas, tapi sepertinya bapak sudah menyiapkan ini sejak dahulu kala. Yang ikut saya jangan lupa siapkan mental, ucap bapakku sebelum mereka mulai berangkat. Akhirnya bapak dan 3 orang juru kunci mulai mencari tubuh Jeffrey. Namun kemanakah tujuan bapak sebenarnya? Itulah pertanyaan yang menggantung di dalam pikiran para warga. Pak Ilyas mau kemana? Pengen nangkap Buto. Buto? Warga tak percaya bahwa tubuh Jeffrey dimanfaatkan Buto untuk menyerang alam manusia. Pak, Jeffrey gimana? Takutnya ngamuk lagi. Gak mungkin, dia sudah dikasih ajian khusus. Warga pun percaya akan hal itu. Tak banyak lama, bapak dan 3 orang juru kunci menuju pemakaman Ki Gede Arya. Ingat, jika sudah berada di situ, jangan berbuat kesalahan. Soalnya Buto itu larinya cepat. Terus tugas kita apa, Pak? Tanya Pak Kosim, juru kunci keempat. Tugas kalian semua bantuin saya untuk menjebak Buto itu. Bagaimana, Pak, caranya? Jebak dengan jaring. Kemudian tancapkan keris di 4 titik utama: utara, selatan, timur, dan barat. Mereka semua mengiyakan tanda mengerti, lalu menuju ke rumah Pak Syamsuri yang berdekatan dengan pemakaman. Namun baru saja membelakangi rumah, terdengar suara auman yang sangat keras. Suara itu berasal dari belakang pohon randu, yang mana di depannya adalah keranda keramat. Pak Ilyas, coba lihat itu. Sontak saja bapak langsung kaget, karena Buto itu menampakkan wujudnya ketika azan maghrib selesai dikumandangkan. Pak, besar banget badannya. Bapak mencari tempat yang tepat untuk menjebak Buto itu. Sim, jangan sampai ketahuan. Buto itu mau masuk randa. Sebelum dia masuk, kita sebisa mungkin nangkep dia pakai jaring. Pak Kosim mengiyakan. Kami sepakat menangkap Buto itu sebelum memasukkan diri ke dalam katil yang berada di depan pohon randu itu. Pak Ilyas dan para juru kunci menuju tempat pemakaman itu secara sembunyi-sembunyi, hingga berada tepat di depan katil. Bapakku kemudian menaiki pohon kamboja yang tumbuh lebat di dekat makam.
Pak Kosim serta 2 juru kunci lainnya bersembunyi di belakang bangunan tua yang berhadapan langsung dengan katil. Bapak masih menatap jelas buto itu. Tubuhnya sangat besar. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Rasanya seperti melihat manusia serigala di dunia nyata. Sesekali ia mengaung dengan keras, sesekali juga merintih kesakitan. Bapak menyadari ajian yang dikenakan pada tubuh Jeffrey berdampak pada dirinya. Kini tinggal menunggu saja di saat dia ingin memasuki katil itu. Makhluk brengsek, udah buat kacau tapi ingin selamat. Gak bisa, gak bakal bisa, ucap Bapak dengan penuh emosi. Buto itu segera melangkah maju menuju katil. Namun Bapak telah siap dengan jaringnya. Begitu buto itu ingin menyentuh katil, Bapak melemparkan jaring yang sudah diberi ajian khusus agar kuat dan menetralkan kekuatan gaib di dalamnya. Teriak buto itu. Sim, cepetan. Pak Kosim segera berlari dan membagi tugas bersama 2 juru kunci lainnya. Keris yang dibawa oleh masing-masing juru kunci ditusukkan berdasarkan arah mata angin. Utara, selatan, timur, dan barat. Utara, selatan, dan timur berhasil ditusukkan dengan keris. Tinggal di arah barat, yang berarti Bapak sendiri. Bapak langsung melompat dari atas pohon dan menancapkannya ke jaring yang berarah mata angin barat. Buto semakin mengaung keras. Konon teriakannya hingga membuat telinga kesakitan yang tidak kuat bisa mimisan. Sim, robohin katilnya Sim. Katil itu dirobohkan oleh Pak Kosim. Entah dari mana asalnya, keris yang ditusukkan itu mengeluarkan api dari 4 penjuru mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Api itu membakar jaring dan membuat buto itu tak bisa berkutik hingga menahan panas. Kemudian Bapak pun menyuruh untuk berduduk sila pada semua juru kunci. Bacalah haula wala quwata illa billah 100 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wahai pencipta bumi dan langit, izinkan kami memohon perlindunganmu dari gelapnya malam yang membutakan mata hati dan mengusik pikiran yang sunyi. Ampun, ampun, pinta buto itu kepada Bapak dan yang lainnya. Wahai Tuhan kami, jadikanlah doa kami sebagai pecut yang menyakitkan bagi makhluk yang menganiaya diri sendiri dengan kesenangan pribadinya, melanggar aturan serta syariat alam yang telah disepakati. Hancurkanlah hati yang busuk itu. La haula wala quwata illa billah. Kemudian buto teriak dengan sangat keras. Udah, panas, panas. Api itu semakin membesar dan membakar tubuh buto secara perlahan. Panas, ampun. Di mana Jeffrey sekarang? Jawab, tanya Bapak pada si buto. Ada di dalam pemakaman. Bapak langsung menuju ke dalam pemakaman dan mendapati Jeffrey terkapar di dalamnya. Jeff, bangun Jeff. Jeffrey langsung terbangun dan menangis. Mang, Jeffrey takut Mang. Bapak tersenyum lalu menggendong Jeffrey keluar. Jeffrey kemudian melihat buto itu sedang terbakar. Mang, makhluk ini yang bawa Jeffrey ke sini, ujar Jeffrey pada Bapak. Alhamdulillah, Jeffrey udah pulang. Berarti yang di rumah itu siapa Mang Yas? Tanya salah seorang juru kunci kepada Bapak. Itu suruhannya si buto. Pak Kosim dan juru kunci lainnya hanya mengangguk. Semakin lama tubuh buto menghilang dengan sendirinya. Kini tinggal kepulan asap saja yang memenuhi pemakaman. Ayo, semuanya pulang. Mereka semua akhirnya meninggalkan pemakaman. Dan ketika sampai di rumah, para warga terkejut karena Pak Ilyas beserta yang lainnya datang membawa Jeffrey. Lah, Jeffrey kan ada di kamar mandi, Mang. Sudah, yang di kamar mandi itu gak ada siapa-siapa. Alhamdulillah sudah selesai.
Para warga pun langsung mempersilahkan Bapak masuk ke rumah Jeffrey. Masih ada satu lagi. Apa itu Pak Ilyas? Katil itu harus dibakar malam ini juga. Lalu Pak, kita lakukan tahlil keliling. Maksudnya gimana Pak? Tahlil keliling itu mencegah datangnya bala dan bencana. Siap Pak Ilyas, kita akan lakukan itu secepat mungkin. Setelah berbincang-bincang dengan pihak RT dan RW, warga pun segera membakar katil di dekat pohon randu dan menggantinya dengan yang baru. Dari situ warga meninggalkan tradisi yang bersifat musyrik seperti menyembelih ayam yang jumlahnya sesuai weton. Lalu darahnya ditumpahkan ke dalam keranda atau apapun bentuknya. Pinta Pak Ilyas kepada semua warga hal itu segera dihilangkan. Sanga kunci dibubarkan dan berganti dengan perkumpulan di majelis-majelis taklim. Setelah itu melakukan tahlil keliling, yaitu berziarah ke makam-makam leluhur terdahulu sembari mendoakannya. Kondisi Jeffrey sekarang baik-baik saja. Dan yang pasti, patuhi aturan alam dan bersahabatlah kepadanya. Juga jangan jauhi Tuhan atau melibatkannya untuk kemusyrikan semata. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita di atas dapat diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Mas Restu Wiraatmaja yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Tak lupa juga saya ucapkan selamat pada para pemenang giveaway kaos pada episode sebelumnya. Namun bagi yang belum dapat, jangan khawatir. Support terus channel ini agar bulan depan kita bisa bagi-bagi kaos lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.